Formation. Aduh, hampir keseleo. Kembali lagi di Mom Formation, dan Mom Formation hari ini tuh kita akan membahas apa sih sebetulnya manfaat dari ASI eksklusif untuk mamanya juga untuk si baby. Apa sih sebetulnya, kenapa sih kok kayak sekarang tuh gencar-gencar banget kayak harus ASI, harus mengasihi, itu kenapa gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam, jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Mom Uung, dan jangan lupa juga follow Instagramnya momuung.id. Nah, kalau udah langsung aja yuk. Sebetulnya apa sih manfaat ASI eksklusif untuk si baby? Nah, ini udah aku rangkumin semua ya Mam ya. Jadi yang pertama tentunya ASI itu adalah sesuatu anugerah. ASI itu kaya banget akan gizi-gizi, kaya banget akan nutrisi-nutrisi. Dan ASI itu sudah didesain khusus sesuai dengan kebutuhan setiap baby. Jadi ASI ini sudah pasti akan memenuhi kebutuhan si baby sesuai dengan kebutuhan babynya ini tadi. Jadi gimana ya? ASI ini sudah pasti udah yang paling pas lah Mam untuk anak kita gitu loh. Dan di 6 bulan pertamanya juga ASI ini akan sangat bagus sekali untuk menopang tumbuh kembangnya si baby. Karena apa? ASI itu juga ada antibody. Jadi antibody dari ASI ini yang akan menjaga anak kita, untuk anak kita tuh jauh-jauh lah dari virus, jauh-jauh lah dari infeksi seperti itu. Terus habis itu ASI ini juga mudah diserap Mam. Kalau semisal kan sering ya kadang kalau kita mengasihi terus kayak kerasa aduh bayiku kok gampang lapar ya, padahal udah nenen, baru nenen tapi lapar lagi. Nah, itu karena komponen di ASI ini kan udah disesuaikan ya dengan tubuh anak kita, dirancang khusus, memang udah sesuai sama organ-organ anak kita. Jadi makanya ASI itu mudah sekali diserap. Kalau dia mudah diserap, otomatis dia juga mudah masuk ke tubuh anak kita gitu loh, nggak banyak ampas yang dibuang. Makanya juga kenapa kadang ada baby ASI yang nggak BAB sampai 1 minggu. Itu karena semua terserap ke tubuhnya si baby, jadi ampas-ampasnya tuh sedikit sekali. Dan itu gunanya juga, makanya ASI itu sangat bagus sekali, nutrisi-nutrisinya semua itu bagus sekali. Terus selain itu juga ASI itu bisa mengurangi resiko baby diabetes. Kalau yang kita tahu ya Mam ya, kadang baby yang minum sufor itu kan biasanya sufor tuh tinggi gula seperti itu kan, makanya ada resiko untuk diabetes di kemudian hari sih, bukan di dalam waktu dekat, tapi di kemudian hari ada resiko untuk diabetes. Itulah sebabnya kalau ASI ini kan ya seperti yang balik lagi ke poin pertama, dia tuh benar-benar udah dirancang sesuai kebutuhan anak kita. Makanya dari manisnya, gizinya, misal pun di dalam ASI itu ada vitamin ya Mam ya, kayak seratnya, vitamin D-nya, vitamin C-nya, vitamin apa tuh semua tuh sudah dikomposisikan tuh pas banget ukurannya sesuai kebutuhan anak kita. Terus ini banyak penelitian juga bahwa bayi ASI itu memiliki tingkat kepandaian dan kemampuan kognitif yang secara umum lebih tinggi dibanding bayi yang nggak ASI. Nah ini sih kita puji Tuhan juga ya kalau semisal dapat yang seperti ini. Jadi memang ASI ini karena dia terserap maksimal ke dalam tubuh anak, dengan teksturnya dia terserap maksimal, otomatis semua nutrisi itu dia akan langsung bekerja dengan baik di dalam tubuh gitu loh, nggak ada ampas, jadi semua terserap, semua masuknya maksimal ke dalam tubuh, otomatis ya si baby akan menjadi lebih sehat, baby akan menjadi lebih bagus seperti itu Mam. Dan juga banyak sekali manfaat-manfaat lainnya untuk si baby kita kalau misal dari ASI. Lalu kita bilang ini, sekarang gimana sih kalau misal manfaat ASI untuk mamahnya? Untuk mama sendiri apa sih? Nah ini aku inget banget pertama kali aku habis lahiran, aku kontrol di dokter, itu dokter tuh langsung bilang ke aku, ini punya waktu 6 bulan sebagai KB alami. Ya kok bisa ya, kok kita bisa dari ASI itu kok bisa jadi KB alami? Karena ketika kita mengasihi, hormon prolaktin itu tinggi, sedangkan hormonnya kita menyusui dan hormon kita subur itu kan berbeda ya. Kalau kita menyusui, otomatis hormon suburnya itu akan lebih ditekan, makanya kita jadi nggak menstruasi seperti itu. Dan ini aku juga mau sedikit sharing sih, mungkin ada dari mami-mami mungkin yang nggak sampai 6 bulan sudah mens, itu ada. Kalau aku dulu tuh 15 bulan itu aku baru mens. Tapi aku menyadari ternyata begini Mam, memang selama dari usia Marvel baru lahir sampai 15 bulan itu aku bener-bener aku udah nyusuin Marvel, aku juga pompa, jadi aku bener-bener genjot untuk produksi ASI aku, sehingga semakin aku menggenjot produksi ASI aku, hormon prolaktin di tubuhku tuh semakin tinggi. Makanya aku bilang jadi dia akan menekan hormon suburku kayak gitu loh. Nah tapi ketika aku mulai mengurangin, jadi aku tetap nenenin tapi aku mulai ngurangin pompa, jadi yang dulunya, dan aku nguranginnya tuh ekstrim ya Mam ya, jadi dari 8 kali aku langsung potong ke 4, dari 4 aku langsung potong ke 2 kayak gitu, dan 2 itu pun aku langsung kayak 2 sehari 1, sehari 2, sehari 1, sehari 2 itu baru aku mens. Jadi bukan karena
Kadang kita tuh salah takutnya gini, karena aku lagi mens, makanya ASIku itu jadi ngedrop. Bukan. Tapi karena ASI kita itu ngedrop, ASI kita itu kita turunkan, makanya kita itu jadi mens gitu kan. Jadi kan kalau ASI ini kan udah kita tahu ya, hormonnya tuh berbeda, kebalikan. Makanya kalau ASI kita ngedrop, itu karena hormon prolaktinnya jadi turun, makanya hormon suburnya ini yang naik kayak gitu, makanya kita jadi bisa menstruasi. Jadi kalau misal kalian pengen nggak mens, untuk ibu-ibu yang nggak mau pakai KB, ya sudah genjot aja tuh produksi ASI-nya, pasti kalian nggak mens seperti itu. Terus yang berikutnya juga, ASI ini mempercepat rahim ibu untuk kembali. Jadi memang ini juga kemarin aku sempat dibilangin sih sama dokter aku, nyusuin ya, nanti kalau nyusuin rahimnya cepat kembali normal. Nah aku juga nggak ngerti mungkin di istilah kedokteran ya atau gimana, tapi dipercaya kalau misalnya kita nyusuin itu sebetulnya sebagai kontraksi alami kayak gitu loh Mama. Makanya kalau ibu hamil yang mau nyusuin kakaknya kayak gitu, biasanya itu kan juga harus konsultasi ke dokter. Karena apa? Karena nyusuin ini bisa bikin kontraksi seperti itu. Lalu ini yang paling kita suka pasti bahwa menyusui itu sebagai diet alami. Yang kita tahu ya Mam, ibu menyusui itu bisa memotong 400-500 kalori. Itu banyak banget teman. Aku aja kadang olahraga sampai 1 jam, 1 jam setengah itu maksimal tuh potong 300 kalori, itu udah banyak. Ini bisa motong nyusuin doang, duduk santai nyusuin, itu bisa motong 400-500 kalori. Makanya banyak kan yang bilang kalau kamu mau diet ya udah nyusuin aja, nanti kurus-kurus sendiri kok. Ini itu dia. Lalu juga ternyata menyusui itu mengurangi stres. Kok bisa mengurangi stres? Kadang banyak mama-mama yang malah menyusui itu jadi stres. Padahal seharusnya kita tahu gini, ketika kita nyusuin, kita itu kan deket sama si baby kita. Kita kayak peluk dia, kita gini. Itu sebetulnya secara nggak kita sadarin, kita itu merasa nyaman dengan baby kita merasa rileks dengan baby kita. Itu yang membuat hormon oksitosin kita naik, hormon bahagia kita naik. Makanya kalau misal kita nyusuin, kita bisa jadi LDR karena hormon oksitosinnya naik. Jadi neken stresnya kita. Lalu juga menyusui itu mengurangi resiko kanker payudara. Dan yang terakhir, menyusui itu menurut aku mengajarkan banyak sekali pelajaran berharga buat kita. Dia mengajar secara emosional tuh ngajarin kita juga sebagai mama itu gimana sih pengorbanan. Sebagai mama kita juga belajar akhirnya, oh dulu mama aku tuh seperti ini juga gitu loh. Dan dia dengan menyusui anak tuh jadi mengajarkan kita bahwa cinta itu ternyata tuh kita pun harus rela berkorban, kita harus neken ego kita untuk orang yang kita cintai itu bisa terlihat kayak tumbuh bahagia, tumbuh sehat seperti itu. Jadi menurut aku banyak sekali manfaat menyusui untuk dari sisi mamahnya selain dari sisi baby. Lalu untuk dari sisi papa, ada nggak kira-kira manfaat untuk sisi papa? Nah ternyata untuk manfaat sisi papa juga ada loh. Jadi secara keluarga, ASI itu pasti lebih hemat. Otomatis ketika kita nggak perlu beli support, ya pastinya papa juga uangnya nggak perlu keluar lebih banyak dong, bener kan? Nah terus juga menyusui ini lebih praktis ya Mam ya. Jadi kalau misal kayak dulu mungkin papanya harus cuci botol gantian sama mamahnya, nah dengan kita menyusui itu kita lebih praktis, sudah tinggal buka tutup, udah babynya tinggal nenen seperti itu. Dan selain itu juga menyusui ini lebih bersih. Karena apa? Karena simpenannya itu sudah di dalam payudara kita. Jangan kalau misal kita pakai botol, ya kalau botolnya nyucinya nggak bersih, itu pasti juga jadi kotor. Sempet aku tuh dulu baca di Instagram juga ada yang susu belatungan, itu karena dia cuci botolnya itu mungkin kurang bersih seperti itu makanya jadi susunya tuh sampai belatungan kayak gitu. Nah jadi kan itu ngeri banget. Jadi kalau misal kita mengasihi itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk mama-mama sekalian, sebisa mungkin kalian terus perjuangkan ASI eksklusif untuk anak kita semua, karena ternyata banyak sekali manfaat yang luar biasa di dalamnya. Dan kalau misal kalian merasa kayak aduh ASI aku nggak keluar di hari pertama kedua kalian melahirkan, ingat ASI itu prinsipnya supply sama dengan demand. Jadi mintalah maka ASI itu akan diberikan. Sering-sering kirim sinyal permintaan ke tubuh kalian sehingga kalian akan mendapatkan supply yang bagus untuk ASI kalian. Sekian information hari ini, semoga berguna dan bye-bye.